Itu kan sebenarnya waktu pas di Pilpres kan kayaknya sangat istiqomah banget gitu buat mendorong perubahan. Seperti boneka-boneka saja, suatu komedi kan seperti badut. Iya, Badut-badut politik atau boneka demokrasi aja dikendalikan oleh kekuasaan sesuai dengan bagaimana situasi panggung harus bersikap seperti apa. Tapi skrip utamanya adalah kehendak untuk berkuasa. Kehendak untuk melanggengkan kekuasaan. Salam jumpa, salam Indonesia. Merdeka! Merdeka! Masih hari kemerdekaan. Merdeka, iya masih Agustus ya Mas. Ya harus lebih keras dong, merdeka! Gitu. Merdeka. BTW sekarang tanggal 20 Agustus. 2 hari sebelumnya itu 18 Agustus Hari Konstitusi. Mas. Hari Konstitusi, 18 Agustus. Iya. Makanya kemarin kita buat banyak beberapa diskusi kita selalu dikaitkan dengan bagaimana berpolitik, bernegara, berkonstitusi. Dan berdemokrasi. Betul. Iya. Dalam berpolitik harus ada pegangan ya. Ya, berpolitik itu dalam rangka bernegara. Berpolitik bukan dalam rangka ambisi pribadi, bukan memperkaya diri, bukan memfasilitasi dinasti. Berpolitik itu dalam rangka bernegara. Tapi kenyataannya bukan berpolitik untuk keluarga. Keluarga, iya. Bukan untuk berpolitik untuk kelompoknya, golongannya. Memperkaya diri. Tapi bernegara itu apa? Bernegara itu ya berkonstitusi. Bagaimana kita merawat konstitusi sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan bagaimana untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Iya. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Semua gerak politik, tujuan politik, misi politik, harus untuk kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan orang per orang, golongan, kelompok. Nah, makanya kan hari ini kita konstitusi dan demokrasi kita mengalami distorsi, penyimpangan gitu, aktor politiknya ini. Politik dijadikan ajang kekuasaan untuk kelompoknya sendiri. Kekuasaan itu kroni ya, untuk kroninya. Dan kemudian konstitusinya konstitusinya kemudian diperdaya. Iya, diperdaya, iya. Diakal-akali, dicari celah. Instrumentasi konstitusi, hukum, aturan, regulasi itu kan sudah banyak bahas, sehingga wajah politik kita hari ini. Makanya buat beberapa teman sebenarnya kok merayakan 79 tahun Indonesia Merdeka ini kok tidak segegap gempita biasanya. Ketika kemarin merdeka itu tidak selantang biasanya. Karena kondisi keprihatinan kita melihat kondisi bangsa, kondisi politik hari ini yang tampaknya baik-baik saja, tapi kita semacam menolak untuk dimanipulasi, menolak untuk mengatakan atau menyikapi kondisi yang tidak normal ini sebagai menormalisasi keadaan yang tidak normal. Iya. Kadang ini juga sih panggung sandiwara. Iya, panggung sandiwara. Iya. Kalau dunia ini panggung sandiwara, kalau politik kita panggung sandiwara. Iya. Ceritanya. Itu lagu apa ya, Mas? Oh, masa kamu nggak tahu? Pasti tahun 80 ya. Iya, lagunya tuh Ahmad Albar yang punya itu. Kayaknya aku tahu deh, cuma dunia ini panggung sandiwara. Kalau kita ganti dunia ini panggung sandiwara. Dalam konteks itu kita melihat hari ini politik kita panggung sandiwara. Iya. Ceritanya nggak mudah ditebak, atau ceritanya sekarang mudah mudah berubah. Iya. Ceritanya tiba-tiba mudah jadi berubah. Dramatis banget gitu, Mas. Iya. Banyak hal-hal yang pokoknya di beberapa politik itu panggung sandiwara. Iya. Politik panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kadang sulit kita prediksi, non linear. Bukan linear, sesuatu yang mudah berubah karena nggak terduga, unpredictable, tapi karena manipulasi, karena memang dibelokkan. Karena memang diubah, dibelokkan. Tapi yang ngerinya ini banyak
politik yang nggak terduga yang kemudian terjadi hari ini ketika apa ya ketua umum Golkar tiba-tiba mundur tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada geledek, tiba-tiba bikin video apa menyatakan mundur. Bahkan para petinggi Golkar, internal Golkar pun kaget gitu ya. Ya itu Golkar itu kan politik, itu Golkar jadi panggung sandiwara. Itu baru ceritanya banyak mudah berubah. Iya. Tiba-tiba apa mau munaslup apa. Sekarang calon tunggal. Calon tunggal, iya. Calon tunggal ya? Meskipun sebelumnya ada yang ada beberapa calon yang nyatakan tidak lolos. Jadi atau mundurkan diri atau apalah itu, makanya ceritanya Pak Bahlil ya itu yang calon tunggal. Ya mungkin habis ini bisa Pak Bahlil ketua umum, bisa juga yang lain. Ini ceritanya bisa mudah berubah itu ya. Ini makanya panggung sandiwara. Politik kita panggung sandiwara. Jadi memang ya tadi, tapi kalau panggung sandiwara dalam sandiwara itu kan ada tragedi, ada komedi. Ini kan sebenarnya kita lihat kan lucu-lucu aja gitu loh. Tiba-tiba mundur itu suatu ya kita tikapi secara lucu. Tapi sebenarnya ada tragedi politik yang terjadi dengan apa namanya beberapa kisah ketika kemarin 12 partai politik mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono. Ya. Itu betul sih katanya rawon. Iya, namanya rawon. Bener. Malah ada yang ngusulin biar namanya jadi rakus. Itu memang resmi dari tim itu rawon. Saya baru belum verifikasi mau rawon. Rawon. Menarik studi komunikasi. Jadi kan rawon. Kenapa rawon gitu loh. Nah, jadi ke-12 partai politik yang bahkan kemudian PKS, Nasdem yang sudah menyalonkan Anies tiba-tiba balik kanan mundur, ceritanya mudah berubah. Iya. Itu seakan-akan ya komedi jadi lucu. Politik kita bikin lucu-lucuan aja, enak aja, santai aja. PKB juga usah serius. PKB juga mundur. Ini 12 partai politik, tinggal PD Perjuangan yang masih konsisten belum sendiri akhirnya karena sikap politiknya yang entah boleh dibilang tegas pada pendirian, ada dalam perspektif lain kaku lah, ada memang konsisten dengan sikap politiknya, ya akhirnya malah tinggal. Tapi tiba-tiba hari ini berubah lagi ketika ada putusan MK soal presidential threshold, jadi partai threshold partai di DPRD itu tidak 20% kursi atau 25% suara, tapi 7,5. Iya, 7,5% sesuai dengan syarat pencalonan calon perseorangan. Jadi berubah lagi. Jadi banyak cerita dalam politik. Kemarin Pilpres juga kan, kalau kita flashback kita nggak terbayangkan bahwa politik sandiwara politik itu berubah-berubah. Pak Jokowi ternyata bisa ya meninggalkan PD Perjuangan. Iya. Lalu itu bisa kok kita wapresnya Pak Prabowo kok bisa Gibran gitu kan. Iya. Kayak seems unpredictable. Iya, kayak yang unpredictable karena memang politik akhirnya karena sandiwara, sandiwara itu dibuat, disetting, ada skrip. Iya. Nah, jadi ya ini tidak natural. Tidak natural. Peristiwa kehidupan ini walaupun kita ciptaan Tuhan, tapi Tuhan mengadukurahkan kepada kita kehendak bebas, sehingga cerita walaupun ada namanya destiny, takdir, nasib, walaupun percaya atau tidak percaya, tapi manusia punya kehendak bebas untuk membuat pilihan-pilihan hidup. Tapi dalam politik seakan-akan tidak ada pilihan-pilihan politik, semua sudah digariskan sesuai dengan skrip. Nah, itu lalu ada sutradara yang memainkan. Jadi kemudian lalu bagaimana sang produser itu punya kehendak yang harus dituruti. Bisa punya cari cawapres. Tiba-tiba kemudian Anies ini yang didukung oleh koalisi perubahan, tiba-tiba sekarang malah ditinggalin sama koalisi perubahan. Ya akhirnya politik ya kayak permainan aja, kayak dolanan, kayak game aja, orang santai pada sila. Tapi di balik komedi yang kemudian kesannya komedi agak lucu, agak begitu, jadi kemudian semacam ada tragedi, sesungguhnya ada tragedi dalam politik kita.
Aku ngeliatnya gini. Tragedi di mana? Iya, tragedinya di mana? Tragedinya karena ya tadi ya, tragedinya karena sebenarnya aktor-aktor politik kita hanya bukan aktor apa yang otonom, yang bebas, yang mandiri, yang apa namanya independen, tapi kemudian yang bergantung pada si produser tadi. Si produser tergantung pada skrip. Akhirnya mereka hanya melakonkan. Kalau yang maka dilihat komedi, tapi sebenarnya itu akhirnya seperti boneka-boneka saja. Atau komedi kan seperti badut, badut-badut politik, atau boneka demokrasi aja. Karena mereka selalu dikendalikan oleh kekuasaan di apa namanya di belakang panggung. Jadi realitas politik kita di depan panggung itu ya seperti ya lakon-lakon aktor-aktor itu seperti ya kalau dilihat komedi ya badut-badut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari apa namanya badut-badut atau komedian yang memanggung itu sebenarnya ada kegetiran, ada tragedi yang kemudian terjadi sesungguhnya dalam apa namanya realitas politik kita. Apa namanya itu yang kemudian ya boneka dan kemudian mereka dikontrol dari belakang panggung supaya memenuhi keinginan si sang produser atau apa namanya mereka yang punya kehendak berkuasa, mereka yang mengatasnamakan rakyat ya. Ketika kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut kehendak produser. Kehendak produser. Nah ini ngomong-ngomong soal produsernya ini nih Mas. Si produsernya ini nanti aku nanya sih siapa produsernya. Cuma aku pengen tahu produsernya ini bikin skrip itu di awal sebelum kejadian atau bikin skrip ketika melihat situasi terus dia kayak merespon situasi gitu loh Mas. Apa gimana tuh Mas? Apa namanya perpaduan dua menurut saya. Jadi bahwa skrip awalnya itu kan skripnya bukan skrip yang kemudian sudah dibikin skrip faktor sikut. Jadi dari babak awal sampai penutup udah ceritanya begitu. Jadi sudah ditentukan, tidak menurut saya. Skripnya adalah lebih pada impromptu. Impromptu itu ya adaptasi sesuai dengan bagaimana situasi panggung harus bersikap seperti apa. Tapi skrip utamanya adalah kehendak untuk berkuasa. Kehendak untuk melanggengkan kekuasaan, kehendak untuk berkuasa seterus-terusnya, selama-lamanya, kehendak untuk melakukan ternak kekuasaan. Ternak. Ketika peternak itu akhirnya apa? Ya peternak namanya ternak itu kan memproduksi dan mereproduksi kekuasaan, bisa lewat kelompoknya, lewat apa namanya jejaring dia, kelompok dan kroni dia, atau lewat keluarga anak, menantu, cucu segala macam. Gitu ya. Itu ya kehendak berkuasa. Bagaimana ya kalau bisa selama-lamanya. Orang kemudian selalu berpikir kehendak untuk berkuasa seperti seorang raja. I am the king. Ketika I am the king itu kemudian ya sudah demokrasi itu dimanipulasi. Gimana I am the king ya itu kan ketika di depan panggung selalu tentu melakonkan sesuatu yang beda dengan di belakang panggung. Yang di belakang panggung tuh ya kehendak untuk berkuasa itu, gimana kehendak untuk melanggengkan kekuasaan, kehendak untuk melebarkan kekuasaan. Pragmatis. Ini akhirnya bukan hanya pragmatis, tetapi kemudian menjadi fungsional untuk kekuasaan itu harus dicengkram, digenggam selama-lamanya. Padahal kekuasaan itu ketika mengatakan bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat, kedaulatan itu di tangan rakyat. Sebenarnya yang berdaulat itu yang berkuasa itu mereka yang berdaulat ya rakyat. Dalam kita sistem demokrasi, rakyat yang berdaulat, kedaulatan di tangan rakyat. Tetapi ini kemudian merasa bahwa dirinya, kelompoknya, kroninya menjadi pemegang ya seperti raja, semacam representasi yang kemudian mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan rakyat. Jadi sementara realitas atau sandiwara di depan panggung itu ya harus menghibur, namanya sandiwara. Ya komedian, jadi komedian. Jadi makanya kelihatan lucu sekali ketika orang melihatnya, ya lucunya tapi ngeselin gitu loh Mas. Ya
Ya lucu, orang mungkin karena ceritanya nggak terduga jadi lucu, makanya jadi melihat seperti orang mungkin tertawa melihat kelucuan yang terjadi, saking tragedi pada titik ekstrim menjadi sebuah komedi. Komedi pada titik ekstrim menjadi tragedi. Jadi ya kemudian timbul sinisme. Makanya hari ini kita melihat panggung politik ya tadi ya, mohon maaf, aktor-aktor politik itu kita lihat identifikasi, dia sutradarakah yang menjalankan misalnya PLT Ketum Golkar siapa, mungkin dia sutradara sedang memainkan sebuah lakon untuk memuluskan siapa perpanjangan tangan untuk siapa yang kemudian Ketum Golkar, konflik PKB dengan PBNU hari ini itu kan seakan-akan itu konflik antara PKB dan PBNU dengan sesuatu yang di DPR PKB bikin pansus haji, soalnya ada masalah internal gitu lalu soalnya ada masalah untuk bagaimana penanganan haji haji yang yang belum lama ini, lalu PBNU misalkan bagaimana PKB keluar dari jadi padahal kan mereka satu rumah sebenarnya, satu rumah beda fungsi, beda beda baju gitu, beda bendera gitu, beda kor, tapi kemudian orang kita menganggap itu lucu-lucuan saja. Siapa kemudian akhirnya realitas politik apa lagi yang kemudian politik mudah sekali berubah. Banyak banget. Belum lagi ini Mas yang terakhir tuh reshuffle. Nah tapi reshuffle tiba-tiba ini baru dalam sejarah politik baru dalam sejarah politik ketika aturan pemilu bisa berubah. Ini era ini kan sebenarnya bagaimana banyak ketika tahapan pemilu sedang berlangsung. Dulu kan tahapan pileg dan pilpres tahapan pemilu 2024 tahapan berlangsung, aturan-aturan berubah. Sekarang tahapan pilkada juga aturan-aturan berubah. Jadi reshuffle itu juga baru pertama kali, tinggal 2 bulan lagi selesai. Tinggal 2 bulan lagi kekuasaan, tapi kemudian jadi reshuffle kabinet. Kemudian mengatakan bahwa ini transisi untuk menyiapkan transisi pemerintahan. Kalau transisi pemerintahan pada program, pada program bagaimana keberlanjutan dari nawacita Pak Jokowi ke astacita Pak Prabowo. Bagaimana menurunkan itu lewat program kerja dan kemudian dalam kementerian dan lembaga, distribusi kebijakan yang ada, dan kemudian ini kan semacam memasangkan orang pada posisinya semacam dimagangkan, diparkir di posisi kabinet, kementerian, seakan-akan nanti ketika diparkir tinggal nanti dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Bahwa soal kementerian itu hak prerogatif presiden. Tetapi kan hak prerogatif Pak Jokowi itu hanya sampai 20 Oktober. Setelah itu kan hak prerogatifnya presiden terpilih Pak Prabowo. Dalam konteks itu sebenarnya tidak relevan bicara transisi, kemudian bicara pada aktor menterinya. Aktor menterinya. Seakan-akan ini dipasangkan Pak Jokowi, diparkir, kemudian bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Diharapkan pada kementerian yang sama kan misalnya. Atau yang berbeda atau gitu. Makanya lebih pada program kerja. Harusnya penekanannya di situ ya Mas. Program dan bagaimana kebijakan yang kemudian sedang bagaimana itu sudah APBN-nya dipersiapkan, program kerja gimana, lalu bagaimana timnya itu tim yang kemudian disebar pada kementerian lembaga untuk bagaimana nanti langsung ketika ini sinkronisasi transisi ketika nanti pergantian kekuasaan itu sudah tanpa jeda bisa langsung mesin itu tanpa ini langsung mesin pemerintahan fungsi pemerintahan itu bisa berjalan, kemudian berganti driver mesin tidak mati kan diharapkannya begitu. Jadi makanya kan yang dipersiapkan kan makanya kita lucu-lucu aja. Karena kan ini untuk menyiapkan transisi. Tapi untuk kinerja apa yang bisa dilakukan dalam waktu 2 bulan? Magang internship. Kalaupun magang berarti kan nanti dia diharapkan kalau magang pada posisi itu misalnya
di Menkumham tuh apa orangnya Pak Prabowo Gerindra. Kemudian apa namanya di Menteri SDM itu Pak Bahlil, itu orangnya Pak Jokowi, tapi juga bekerja kemarin untuk pemenangannya Pak Prabowo Gibran. Pak Rosan itu ketua tim apa namanya tim pemenangan masuk di situ. Ya ada nggak kompromi? Ada nggak ya? Beritanya ini antara kesepakatan bersama, kompromi bersama, persetujuan bersama dari kedua presiden dan nanti presiden terpilih atau tidak. Nah, kalaupun ada persetujuan itu kan sebenarnya hak prerogatif presiden. Sebenarnya pertanyaan hak prerogatif presiden kemudian melangkai, memanipulasi hak prerogatif presiden. Ya bahwa nanti setelah 20 Oktober terserah Pak Prabowo, menterinya siapa saja. Ya walaupun terserah Pak Jokowi juga sampai dengan 20 Oktober. Tapi kan orang menjadi kemudian bertanya-tanya, jadi ya lucu-lucuan aja. Iya, urgensinya nggak ada urgensi ya. Terakhir untuk akomodasi, akomodasi politik, tapi juga untuk sebenarnya akomodasi politik dan kemudian bagaimana menyiapkan karpet merah. Jadi Pak Jokowi ini sedang menyiapkan karpet merah yang kemudian untuk per 20 Oktober 2024 itu sudah tergelar karpet merah di kementerian. Ini bukan hanya program kerja, kebijakan, bukan hanya APBN yang dipersiapkan, RAPBN untuk 2025, langsung switch gitu ya, langsung switch untuk kepada presiden baru, tapi juga seakan-akan orang-orangnya, bahkan beberapa produk legislasi kan lucu-lucuan ini kan, bagaimana produk legislasi itu revisi undang-undang banyak sekali, banyak terjadi yang tidak ada urgensi, bukan skala prioritas, tidak masuk prolegnas, tapi kemudian diadakan. Seakan memang menyediakan karpet merah, karena misalkan ketika menggelar karpet merah itu dia semacam quote and quote punya atau tercatat punya jasa politik, ya. Ini punya budi namanya utang budi politik bahwa sudah diberikan karpet merah. Nah, ini tidak peduli persetujuan bersamakah atau tidakkah, tapi ya akomodasi supaya nanti dihitung bentuk saham politik yang dihitung ketika nanti sebuah switch terjadi peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, makanya ini kan orang melihat tidak ada kerakyatannya ya. Orang politik kita begini ya, saking ya kita mungkin prihatin. Pakai kemerdekaan menjadi tidak lantang kan karena prihatin, tapi ketika lihat akhirnya saking banyak terlalu keprihatinan kita, akhirnya kan kita bawa menjadi ya kita terima dengan satir, dan kemudian kenyataan itu kita terima dengan lucu, jadi sebuah cerita komedi. Ya kalau udah lucu jadi komedi ya, aktor-aktornya itu ya seperti ya aktor politik yang memerankan itu semacam ya boneka-boneka saja untuk boneka-boneka demokrasi. Orang ketika demokrasi boleh melakukan sesuatu untuk kehendak rakyat, katakanlah, padahal jauh dari ya boneka-boneka demokrasi, karena memang sebenarnya demokrasi itu kan ya itu rakyat. Demokrasi itu kan hari ini misalnya artikelnya Pak Mahfud MD, hati-hati dengan bahwa demokrasi itu bisa membunuh demokrasi. Ini kan menggunakan instrumen demokrasi. Bahwa sistem presidensial begitu kuat gitu, kemudian menggunakan demokrasi untuk mendemokrasi, menggunakan posisi kekuasaan atas nama rakyat untuk kemudian membunuh quote and quote kedaulatan atau kehendak rakyat. Saya itu bertanya-tanya, akhirnya karena saking prihatinnya, akhirnya udah tertawa saja. Ketika kita terlalu sedih kadang-kadang prihatin, akhirnya dibawa lucu-lucu saja, dibawa kita terima dengan lucu dan lapang dada gitu loh. Iya sih, Mas. Aku tuh orangnya sebenarnya akhirnya ya badut-badut tadi. Jadi kita mulai mungkin kita pun yang menertawakan itu karena sedih dengan semua kesedihan itu ya, akhirnya ya kita bagian dari badut-badut, tapi di balik kelucuan, di balik komedi itu kan menyimpan tadi. Di balik itu tragedi sebenarnya. Ada tragedi bagaimana kekuasaan digunakan bukan untuk kemaslahatan rakyat, bagaimana demokrasi digunakan sebagai instrumen untuk membunuh demokrasi itu. Iya, kayaknya
apa ya? Aku tuh sebenarnya orangnya agak overthinking ya, Mas. Cuma ketika aku berkiprah di sini gitu ya, terus aku jadi agak nothing tulus gitu. Karena kan tadi Mas Ari sempat bilang kan kalau di politik tuh banyak yang unpredictable. Jadi sesuatu yang kita harapkan juga ternyata nggak sesuai. Mestinya kan? predictable. Mestinya karena kalau dalam politik itu kan juga ada ilmu politik ya. Iya. Ilmu politik itu kan bagaimana kita soal kebijaksanaan berpolitik, tapi juga menyediakan alat ukur untuk membaca politik, ya seperti apa sehingga untuk membaca situasi politik, memahami politik. Itu ada kan kacamatanya. Ada kacamata menganalisis politik, makanya itu ilmu politik. Mestinya politik itu sesuatu yang bisa diukur, yang bisa dibaca, bisa diprediksi. Tetapi ini kan politik kita hari ini kan menjadi untuk tidak mengatakan bergerak liar, tapi ya gampang berubah, tidak bisa dibaca. Ya, siapa yang mengindra dulu terjadi kudeta Mahkamah Konstitusi, ketika terjadi bisa Bu Mega dan Pak Jokowi itu bisa berseberangan, ketika sekarang PDIP bisa gini, lalu ada koalisi dulu PKS, PKS bisa bersama PSI hari ini mengusung kemarin gitu ya, bisa satu panggung, PKS dan PSI mengusung calonnya di pilkada 12 partai politik ya. Untuk apa? Jadi semacam tidak bisa. Akhirnya ya apakah kemudian alat ukur politik itu kemudian tidak relevan lagi untuk membaca atau memang tadi karena memang skrip itu ya impromptu. Yang penting demi skrip utama kan. Nah, skripnya demi kehendak kekuasaan, demi kehendak penguasa. Ya sutradaranya petugas lapangannya. Ada yang menjadi ketua partai, ketua umum partai, ada yang menjadi PLT, ada yang menjadi PJ, kepala daerah sekarang, ada yang menjadi di polisian, ada di tentara, siapapun itu menjadi sutradara-sutradara. Kemudian ada aktor-aktor, tapi kemauan sang produser, sang penguasa. Ini nih Mas, kan tadi kan Mas Ari sempat nyinggung beberapa kasus dan ternyata memang ada banyak lakonnya kan, aktor-aktor yang kemudian menjalankan sesuai skrip. Sebenarnya aktor komedian. Iya, aktor komedian politik itu. Akhirnya kita bawa lucu-lucu aja berarti. Iya. Nah, itu tuh si aktor itu tuh sebenarnya apakah ikutin skrip karena memang terpaksa apa gimana sih? Soalnya Mas yang soal tadi ya PKB, Nasdem sama PKS gabung ke ke Pilkada Jakarta. Itu kan sebenarnya waktu pas di Pilpres kan kayaknya sangat istiqomah banget gitu buat mendorong perubahan. Terus ternyata ketika di Pilkada Jakarta gitu, kok mereka akhirnya tunduk apalagi gitu. Kalau nanti Anies, karena sekarang tidak bisa maju, tapi karena aturan MK yang baru, bisa dimaju, tapi dukung PD Perjuangan. Iya. Memang dulu punya rekod bagaimana dulu PD Perjuangan berjuang betul untuk Ahok ketika 2017, karena perbedaan ideologi, pembelahan. Bagaimana sekarang PD Perjuangan mendukung Ahok di Pilkada Jakarta misalnya. Ya. Tapi juga PD Perjuangan bisa mendukung Edi Rahmayadi di Sumatera Utara yang dulu Edi Rahmayadi menjadi yang didukung Gerindra ya dulu. Edi Rahmayadi dulu kan melawan Mas Jarod. Di Sumut itu ya. Di Sumatera Utara Pak Jarod. Nah, ya kan itu kan PDIP dulu kan dengan Pak Jarod yang yang maju. Nah, jadi tiba-tiba dulu melawan lawan politik dari kadernya sendiri, sekarang bisa mendukung Edi Rahmayadi. Di Jakarta dulu lawannya Ahok itu Anies, sekarang bisa didukung. Ada terbuka peluang tuh. Ya sepintas politik jadi kelihatan cair. Ya, tidak ada lagi pembelahan ideologi atau ketegangan ideologi tidak ada lagi, tapi kemudian jadi kan ya lucu, kok nggak terduga, kok nggak terbaca. Tapi kan kita ketika melihat konstelasi sebenarnya, kita melihat skripnya, itu kan penuh dengan tragedi ketika ada semacam situasi frustasi politik, keprihatinan yang mendalam. Akhirnya kan ya tadi kan kita hanya bisa melihat realitas itu dengan satir, dengan satir sebuah ungkapan yang kemudian bisa mewakili perasaan kita yang jengkel, yang marah, yang sebel, tapi ya sudahlah,
daripada kita itu ya kita bawa, kita tertawa, kita lucu-lucu saja, anggap aja itu apa namanya badut-badut politik, anggap saja ini lakon-lakon ini adalah boneka-boneka demokrasi. Tapi yang kemudian ya, tapi boneka-boneka demokrasi yang bukan kemudian bukan rakyat di belakangnya. Ini kan rakyat hanya diinjak-injak kepalanya lewat statistik elektoral di pemilu. Ya, rakyat hanya dihitung dengan dua fungsi, statistik elektoral, ya, berapa kepala itu berapa voters di kepalanya diinjak. Yang kedua, rakyat hanya dihitung sebagai pembayar pajak, kejar-kejar sebagai pembayar pajak. Udah itu ya, selebihnya kan dilupakan. Selebihnya kumaha aing untuk penguasa kan, sakarpe dewe sang penguasa. Rakyat kan semakin hari ini kan kita melihat bagaimana kelas menengah hari ini sudah merasakan impact dari tekanan ekonomi yang sedang terjadi. Ini proses politik yang menjengkelkan ini yang mungkin membuat frustasi juga karena tidak memberikan terobosan-terobosan untuk tagline Indonesia Emas. Jadi jangan-jangan jadi Indonesia cemas. Ini kan membawa kita pada kondisi-kondisi yang ya untuk diri kita otomatis supaya tidak semakin buruk ya kita bawa ke komedi saja. Tapi gimana, anggap saja ini komedi, pentas sandiwara ini sandiwara komedi ya, tapi kemudian menyimpan tragedi dalam untuk bagaimana tragedi yang sangat serius untuk demokrasi kita ketika kedaulatan rakyat tadi ya diinjak-injak oleh para penguasa. Rakyat kemudian hanya melihat, oh bukan wakil-wakil dia, bukan pelaksana kedaulatan rakyat, tapi pengkhianat kedaulatan rakyat. Tapi boneka-boneka yang kemudian dikendalikan oleh kelompok tertentu, orang tertentu, penguasa yang kemudian menginstrumentasi demokrasi untuk kemudian mematikan demokrasi itu sendiri. Jadi menggunakan prosedur dan cara demokrasi, sistem elektoral. Karena kemarin kota kosong. Kota kosong akhirnya kan ancaman pilkada DKI hari ini kan dan banyak tempat lain kan pilkada itu kan menghadapi lawan kota kosong. Hari ini ada terobosan, ada MK. Akhirnya ruang kontestasi lebih terbuka lagi. Ada sebuah harapan baru, optimisme baru. Tapi kan kita membaca juga itu banyak sekali perubahan-perubahan yang nggak terduga dalam sandiwara politik kita. Jadi yaudah aktor-aktor ini boneka-boneka kita nggak aja boneka-boneka. Mungkin kita juga bagian dari boneka, siapa tahu. Tapi paling tidak ada menangnya. Paling tidak kita merasa bahwa sejauh mana kita sebagai warga negara, sebagai rakyat itu punya independensi, kemandirian dan kebebasan. Dan kemudian tanggung jawab sebagai warga negara. Kemerdekaan itu esensinya kan esensi pada bukan hanya kebebasan, kebebasan untuk menentukan nasib kita sendiri. Ya, bukan kebebasan untuk menyerahkan nasib kita. Kemerdekaan tapi menentukan kemerdekaan itu kan karena sebagai bangsa, berarti kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa karena kita sudah merdeka, berarti kita punya kebebasan untuk menentukan nasib kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain, bangsa lain, kelompok lain. Apalagi kemudian punya kebebasan untuk menyerahkan nasib kita kepada orang per orang, kelompok per kelompok. Itu kan enggak. Akhirnya bukan kebebasan, akhirnya tadi pengengkangan, pembungkaman, kemudian penginstrumentasian, pengakal-akalan. Nah, itu yang kemudian mau menjadi kritik untuk kebebasan kita hari ini. Tidak kebebasan kita kemudian diinstrumentasi, kemudian kemandirian kita juga dan kemudian independensi kita. Kemandirian kebebasan kita untuk memilih calon pemimpin kita itu kan kita hanya menerima paket jadi. Ya, pilkada kemudian pilpres itu kan rakyat bukan diajak memilih pemimpin. Rakyat hanya diminta memilih pemimpin yang disodorkan oleh partai politik. Makanya ketika dalam episode kita mengatakan ini dalam konteks negara partai hari ini
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut kehendak partai politik. Atau dalam kondisi hari ini kan, dalam episode kita hari ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut kehendak penguasa, dijalankan menurut kehendak produser. Mereka yang produser itu mereka yang memegang kapital politik untuk mengontrol, membagi peran Anda sebagai apa. Jadi boneka-boneka politik saja, diinstrumentasi. Nah, kemudian jadi badut-badut saja untuk lucu-lucuan supaya rakyat tetap kita semua tetap menganggapnya bisa tertawa, walaupun tertawa dengan getir gitu, dengan sedih. Dengan sedih. Ini Mas, ngomongin soal boneka dan ngomongin soal badut, itu batasannya apa ya dengan ketika mereka berperan sebagai aktor sesungguhnya? Karena sejauh ini aku kayaknya nggak ngelihat para aktor politik ini memang menjalani amanah mereka sebagai pejabat tuh dengan amanah gitu. Ya, Mas. Kalau soal amanah itu orang bisa oke, ini memang amanah. Saya duduk di sini kayak dipilih lewat mekanisme partai yang demokratis. Kemudian saya bertanggung jawab bagaimana amanahnya. Mungkin kalau bicara Partai Golkar kan justru Pak Erlangga ini kan amanah. Punya prestasi untuk membesarkan Partai Golkar, menang pemilu legislatif, perolehan suara terbanyak kedua, tambahan kursi di parlemen di pemilu kali ini 2024, mengusung capres dan cawapres yang juga menang di pemilu. Capaian kinerja di kementerian sebagai Menko juga cemerlang, bagus kinerjanya, ekonomi Indonesia relatif terjaga, hampir tidak ada celah untuk kinerja sebagai ketua umum partai dan sebagai Menko. Semua apresiasi, semua achievement yang kemudian tapi kemudian tadi soal independensi, kehendak bebas, hati-hati, maka dalam itu kursi lo jangan usah lo tinggal, kursi itu harus dudukin, bisa diambil, apalagi kursi itu lo berdiri, jangan kursi lo dudukin ya. Kursi lo dudukin lo terus sebagai ketua umum itu bisa diambil orang dengan cara apapun. Lo bisa dipaksa untuk mengundurkan diri, quote and quote, dipaksa, dikondisikan, untuk mengundurkan diri. Apalagi itu kursi lo dudukin, apalagi kursi lo tinggal berdiri, apalagi tuh kursi, ada cerita kemarin di beberapa Pak Erlangga, apalagi lo tinggal pergi kursi itu. Jadi apalagi di IKN kemarin itu kelihatan sekali bagaimana candaan Pak Erlangga dengan Pak Bahlil. Wah, itu kursi Kapolri aja direbut. Itu kan akhirnya kita melihat panggung politik ya lucu, jadi lucu-lucuan banyak. Itu kan satir. Yang disampaikan Pak Erlangga beberapa forum itu kan sebuah satir dengan kondisi politik ya. Hati-hati kursi. Hati-hati kursi. Kursi lo berdiri, kursi bisa diambil sama sebelah lo. Apalagi kursi lo tinggalin. Itu bercandaan yang sebenarnya merefleksikan. Ya, kita bercanda dengan gaya satir begitu, tapi itu sesungguhnya merefleksikan sebuah tragedi. Iya, dibalik tragedi dan kegetiran, kesedihan dengan kondisi politik hari ini. Bahwa dengan semua capaian ternyata saya bisa mundur. Dengan semua perolehan kursi di DPRD, ternyata partai-partai tidak bebas menentukan dengan memilih siapa calon yang memang dikehendaki oleh partai politik atau dikehendaki oleh konstituen partai politik untuk dicalonkan. Partai-partai itu tunduk pada kehendak yang memegang remote sebagai yang memegang remote, produser memegang kontrol bagaimana skrip politik ini dimainkan. Dan kemudian sutradara lapangan itu tinggal melakukan lobby politik untuk bagaimana mengkondisikan supaya skripnya sesuai dengan intensi sang penguasa, bahwa kekuasaan harus dipertahankan, harus dijaga, dilanggengkan, dilestarikan untuk kelompok kita, orang-orang kita, keluarga kita, kroni kita. Kroni kami, bukan kita. Iya, kita nggak diajak. Kita nggak diajak. Kalau kita seakan-akan kita akan diajak. Mas, ini Mas, aku jadi ingat tadi ngomongin soal partai yang dicaplok tadi Mas. Ini kan sebelumnya kita diskusin soal reshuffle nih. Kan ada nih yang di reshuffle itu
Menkumham kan? Menkumham. Ya, Pak Yasona Lawli. Pak Yasona dari PD Perjuangan. Terus diganti dengan ya dari Gerindra. Dari Gerindra kan, Pak Supratman kan. Ya. Nah, jangan-jangan urgensinya itu Mas, biar lebih mudah ngecek. Ya, ini kan bagian dari bagaimana ini bagian apa plotting dalam skrip untuk sutradara. Pasti ada peran politik. Pasti ada peran dalam sandiwara ini. Perannya Menkumham yang baru ini apa perannya? Karena Menkumham yang lama Pak Yasona sudah tidak fungsional lagi untuk apa namanya skrip yang sedang dimainkan, ya kan? Tidak fungsional lagi. Jadi akhirnya harus diganti. Nah, kemudian juga Menteri SDM Arifin Tasrif itu punya afiliasi politik ke PD Perjuangan, diganti oleh Pak Bahlil yang menurut gosip dan santer yang sebentar lagi menjadi ketua umum Golkar. Jadi Menteri SDM, ketua umum itu ketua umum Golkar kan, wah kelihatan sekali kemarin ketika Pak Bahlil ketemu di suatu forum bersama ketua-ketua DPD 1 dan DPD 2 Partai Golkar mengatakan ya sejarahnya Golkar itu nggak pernah lepas dari kekuasaan. Ketika dia cerita dulu maju sebagai ketua AMPI, kalah dengan Dev Laksono, anaknya Agung Laksono ketika Agung Laksono menjadi Menteri Menko Kesra dan kemudian sebagai ketum Golkar, wakil ketua umum Golkar atau ketum Golkar lah. Ya karena di belakang Dev ada kekuasaan gitu loh. Ya, jadi oke lah. Akhirnya itu sangat mengatakan sekarang posisi kekuasaan itu ada di saya. I have the power to take over atau lead secara Partai Golkar. Seakan-akan mengatakan begitu. Nah, dalam sejarah Partai Golkar itu yang nggak ada istilahnya Partai Golkar nggak memegang Partai Golkar itu harus dengan kekuasaan. Atau ya harus berada di belakangnya adalah mereka yang memegang kekuasaan. Tapi itu yang di internal itu pecah nggak sih? Bagaimana PKB sekarang PKB. Bagaimana Partai Demokrat, jangan salah itu ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju itu kan ketua umum partainya semua menteri kan. Nah, iya sih. Baru sekarang yang Kim Plus ini kan, plusnya itu kan plus PKB, plus Nasdem, plus PKB, plus PKS, PSI, Gelora dan PSI sudah masuk dari awal, Gelora sudah masuk dari awal. PPP, Hanura, PP3, Hanura, Perindo, Hanura belum kayaknya belum, Hanura belum. Perindo, itu kan plus bukan P3 dan Perindo dulu kan ada di koalisi bersama PD Perjuangan. Tapi kan ini kan politik, ya seakan-akan cair bagus, tapi dalam ketika kita baca dengan sebagai sebuah sandiwara politik ya mudah berubah, aktornya juga berarti nggak ada yang berdaulat ya Mas ya. Sekalipun partai dan semuanya emang ada yang yang berdaulat adalah kedaulatan itu adalah pemegang kekuasaan. Tapi sekarang pemegang kekuasaan di partai kalau misalnya seandainya bisa dicaplok sama si penguasa, berarti sebenarnya kedaulatan partainya. Iya, akhirnya partai sebagai pilar utama dalam demokrasi kita, sebagai penyalur aspirasi rakyat, akhirnya bukan karena fungsi utama partai kan salah satunya kan penyalur aspirasi, agregasi untuk aspirasi rakyat. Akhirnya sekarang ya bukan aspirasi rakyat. Iya. Ya. Tapi aspirasi the Lord. Siapa Mas? The Lord of the Power. Mereka yang punya memegang kontrol kekuasaan. Banyak berapa? Bisa perorangan, bisa gravitasi yang memusat pada satu orang atau dalam sekelompok orang, karena dalam bentuk kekuasaan ini kan selalu ada epicentrum kekuasaan di mana dan kemudian bagaimana sebaran kekuasaan di lingkaran penguasa itu. Akhirnya ya udah ya kita prihatin, kita sedih. Pagi kemerdekaan hari ini 79 itu tidak sekeras sebelumnya. Pada kemerdekaan ada sesuatu yang lain di hari kemerdekaan kita, tetapi ya banyak orang kemudian akhirnya hanya bisa saking sedihnya hanya bisa kemudian mentertawai. Karena ya itu ya akhirnya terjadi ya tadi komedi-komedi, badut-badut politik, apalagi nih ya kita lucuan. Tapi kalau kita mau kita tanya kepada
elit politik ya, kalau bicara elit politik hari ini. Ya mereka tersenyum, mereka tertawa, mereka bahagia di depan layar, di depan panggung. Tapi sejatinya di belakangnya mungkin mereka sedih. Karena apa? Terjerat kasus hukum ya, Mas? Mereka sedih ya karena kok politik begini. Ya ada kasus hukum yang menjerat dia. Ada sebuah kesedihan ketika dia harus melakukan kebohongan politik, manipulasi politik, tindakan intimidasi, kekerasan segala macam. Itu kan selalu dalam aktor politik itu kan ada dua sisi. Sisi depan panggung selalu nampakkan ceria, penuh senyum, glowing banget lah gitu ya. Glowing. Tapi kan di belakang panggungnya kan ya belum tentu begitu. Iya. Makanya kan seperti badut akhirnya. Badut itu kan selalu ya ceria, tertawa, lucu, gembira. Kalau badut, kalau menurutku. Ya badut-badut yang lucu yang buat hiburan anak-anak di itu loh. Badut itu bukan itu mah Halloween ya tak mah. Kayak yang di film itu Mas Ari. Itu mah Halloween beda kan. Badut itu selalu harus selesainya lucu, komedi, menghibur. Iya kan? Ya badut itu sesuatu yang lucu. Tapi kan apakah di balik topeng badut itu, atau topeng badut kan pasti pakai topeng. Di balik topeng itu apakah juga senyuman? Apakah juga tertawa? Ya, boleh jadi itu justru kesedihan, luka yang mendalam, kegetiran. Ada kasus yang kemudian menjerat dia, tapi kemudian harus berkompromi dengan the Lord of the Power tadi. Tapi kalau bersih mah orangnya atau aktor? Kalau yang bersih tidak ada dalam sirkulasi elit kita. Oh, jadi semuanya kotor ya? Ya bukan mengatakan semua kotor. Orang yang elit yang bersih, akhirnya bagian dari itu di lingkaran bersih, dia hanya jadi penonton. Atau jadi figuran, mohon maaf. Aktor atau utama itu ya tetap harus punya peran yang signifikan. Ya, entah dia bagaimana sutradara kan mengatur itu. Ya, punya peran yang signifikan pasti ya punya peran yang ini. Kalau orang yang lurus-lurus aja nggak, ya itu figuran saja. Emang figuran ada peran untuk dalam lakon cerita itu kemudian harus melakukan adegan-adegan atau skrip yang dia harus membecundangi, harus berbohong, harus enggak. Figuran tuh hanya kadang-kadang menjadi latar saja, lewat saja, dan itu jumlahnya ya mungkin banyak, tapi juga bisa jadi menonton. Ini apakah kita harus melakukan cleansing, Mas? Cleansing aktor politik yang bikin image-nya kayak gini? Saya percaya Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur, Gusti ora sare. Dan Tuhan masih mencintai Indonesia, dan saya percaya kita semua harus memelihara energi dan memelihara kesabaran untuk tetap mencintai Indonesia. Jangan pernah letih mencintai Indonesia ketika dengan situasi-situasi politik yang membawa kita mungkin dalam sebuah kesedihan, keprihatinan. Justru pada titik itulah kita harus punya energi, tetap punya energi untuk untuk terus mencintai Indonesia dengan memberikan hal-hal yang buat kita kebaikan-kebaikan yang akan mengubah Indonesia ke depan lebih baik. Semoga banyak orang yang tidak lagi mencintai Indonesia ketimbang elit yang terlalu mencintai dirinya sendiri dan golongannya, Mas. Ya, itu kan elit itulah kemudian pelajaran dalam politik kita, bagaimana situasi panggung atau sandiwara politik kita itu harus kita bisa baca secara clear, distinct, dengan bisa membedakan clear, objektif. Tapi supaya kita punya posisi dan disposisi untuk menyikapi kondisi-kondisi dan kemudian bisa melakukan pilihan-pilihan politik, sikap politik, bahkan diskresi terhadap situasi politik hari ini, sehingga kita tetap sebagai warga negara peran kita paling tidak sebagai warga negara tidak menambah buruk situasi kita hari ini, dan tetap saya yakin bahwa masih banyak warga negara, masih banyak juga para politisi kita yang punya kehendak baik, yang itu kemudian untuk bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Nah, jadi mari kita tertawai, mari kita komedi politik kita dengan badut-badut politik. Dan boneka demokrasi ini, tapi dengan tujuan untuk pertama kali paling tidak menghibur untuk sebuah
tujuan bersama, untuk kebaikan bersama, supaya menghibur itu kan energi. Tersenyum, tertawa itu energi. Bahwa kita kemudian punya kesedihan, kegetiran, nah oke lah. Maka nikmati saja dulu politik kita dengan badut-badut politik dan boneka-boneka demokrasi ini. Nah, kita tetap bagaimana menjadi rakyat yang merdeka, ya, dengan punya kehendak bebas, tetap dan kritis, jangan pernah letih mencintai Indonesia. Terima kasih Pia, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam jumpa, salam Indonesia.